Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentang mengenal usia balik. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya nanti dalam belajar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini ialah 1. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. 3. Membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Coba kalian amati gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar berikut ini, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Ayo kemukakan kepada teman-temanmu. Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik ataupun usia dewasa. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan balik? Di sini akan Pak Guru jelaskan. Secara bahasa, balik itu berarti sampai. Maksudnya ialah sampai pada usia tertentu sehingga seseorang dianggap mampu dalam melaksanakan kewajiban agama seperti sholat dan puasa. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik itu laki-laki yang ditandai dengan antara lain keluar sperma atau mimpi basah, dan bagi perempuan yang ditandai dengan keluar darah haid. Selanjutnya, apakah kalian tahu apakah ilmu fikih itu? Ilmu fikih adalah ilmu yang merupakan cabang dari ilmu syariah Islam yang mempelajari tentang hukum-hukum agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kata fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti adalah tentang pemahaman atau pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu fikih dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang terkait dengan perbuatan manusia. Selanjutnya, apakah ilmu biologi itu? Kata biologi berasal dari bahasa Yunani kuno, bios yang berarti kehidupan, dan logia atau logi yang berarti adalah suatu ilmu. Sehingga secara sederhana biologi bisa diartikan sebagai studi atau ilmu tentang makhluk hidup dan proses vitalnya. Bidang ini membahas semua aspek fisikokimia kehidupan. Biologi adalah ilmu alam yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur fisik, proses kimia, interaksi molekuler, mekanisme fisiologis, pengembangan, dan evolusi. Nah, selanjutnya kita akan mulai pembahasan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah ini bisa terjadi pada anak laki-laki maupun juga bisa terjadi dengan anak perempuan. Sedangkan yang kedua adalah haid bagi perempuan. Apakah haid itu? Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Kemudian yang ketiga adalah berumur 15 tahun menurut kalender Hijriah. Ini diperuntukkan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, untuk merefresh otak kita agar pembelajaran pada pagi hari ini tidak menjenuhkan,
Marilah kita tepuk-tepuk terlebih dahulu. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, prok, prok, bagi anak, pria, dan wanita, prok, prok, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah untuk wanita, prok, 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 jika 15 tahun umurnya, prok, prok, maka masuk usia dewasa, prok, prok, walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Prok, prok, prok. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Pertama, bagi laki-laki tentang perubahan fisik. 1. Wajah yang ditumbuhi jambang atau jerawat. 2. Berkumis dan berjenggot. 3. Tumbuh rambut yang terdapat di alat kelamin dan berada di ketiak. 4. Badan tampak lebih kekar dan berotot. 5. Tumbuh jakun. 6. Suaranya terdengar lebih berat. 7. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. 8. Gerak menjadi lebih aktif. Dan yang kesembilan, nafsu makan meningkat atau makan menjadi lebih banyak. Sedangkan perkembangan yang kedua adalah perkembangan mental. Perkembangan mental ini yang pertama ialah laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Sedangkan yang kedua, bila mengalami suatu masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Selanjutnya adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi seorang perempuan. Yang pertama tentang perubahan fisik. 1. Ditandai dengan datangnya haid. Yang kedua, membesarnya pinggul dan payudara. Yang ketiga, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Yang keempat, kulit perempuan lebih halus dibanding kulit laki-laki. 5. Suaranya menjadi lebih merdu. 6. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. 7. Gerak menjadi lebih aktif. Dan yang kedelapan, nafsu makan semakin meningkat atau makan semakin lebih banyak. Dan selanjutnya adalah untuk tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi wanita. Yang kedua adalah tentang perkembangan mental. Perkembangan mental ini ditandai dengan 1. Perempuan menjadi cenderung mengutamakan perasaan, ingin dimanja, dan penuh perhatian. 2. Apabila menghadapi sebuah masalah, ia mudah menangis, mengadu, atau menyesali diri. Setelah kita mempelajari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan menurut biologi, lalu siapa sajakah yang berkewajiban untuk mandi besar? Yang berkewajiban untuk mandi besar adalah anak yang mengalami mimpi basah dan haid, maka dia wajib untuk mandi besar. Bagaimana tata cara mandi besar? Tata cara mandi besar yang pertama ialah niat mandi besar. 2. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. 3. Mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. 4. Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. 5. Berwudu dengan sempurna. 6. Menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. 7. Menuangkan air hingga ke seluruh anggota badan. 8. Membasuh kaki. Lalu, seperti apa bacaan niat mandi junub dan niat mandi wajib setelah haid? Niat mandi junub ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla bi rafa'il hadatsil akbari minal junubi fardhun lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dari junub, fardu karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat mandi wajib setelah haid ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusl raf'il hadatsil akbari minal haydhi fardhun lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi besar
untuk menghilangkan hadas besar karena haid, fardu karena Allah Ta'ala. Adapun larangan bagi orang yang mempunyai hadas besar ialah satu, sholat, sujud tilawah dan sujud syukur. Dua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Tiga, tawaf. Dan yang keempat, berdiam di masjid atau bisa disebut dengan i'tikaf. Untuk pembahasan selanjutnya adalah kewajiban setelah usia balik. Kewajiban apa saja yang harus kita kerjakan setelah kita memasuki usia balik? Pertama adalah sholat fardu. Sejak umur berapa kalian melaksanakan sholat fardu 5 waktu? Siapa yang mengajari kalian doa dan tata cara sholat? Mengapa kalian sholat? Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat mengajari kita akan kebesaran Allah, optimis dalam kehidupan, dan pasrah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat? Apakah kalian juga tahu batas aurat laki-laki dan perempuan? Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh, dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Anak-anak, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutup aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya pakaian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Untuk kewajiban yang ketiga setelah manusia memasuki usia balik adalah kewajiban mencari ilmu. Mata pelajaran apa yang paling kalian sukai? Mengapa kalian menyukai pelajaran itu? Setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup belajar pada kesempatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.